rakyat atau masyarakat jangan takut mengadakan perlawanan dengan begal, termasuk perlawanan dengan kekerasan. Soalnya kadang polisi juga suka telat, Pak. Suka telat. Nah, itulah yang harus begal lebih harus kita perbaiki ya. Kabur. Nah, boleh ditembak, tapi nembaknya itu tujuannya bukan untuk bunuh, yaitu untuk melemahkan supaya bisa ditangkap. Tapi kadang kita sebagai warga pengennya gini, kan yang mau dilindungin HAM korban dulu nih, baru HAM pelaku. Aksi begal muncul cukup masif dalam beberapa waktu belakangan. Di sekitar ibu kota Jakarta, rentetan pembegalan marak diberitakan media massa dan disebarluaskan kepolisian di bermacam platform media sosial. Sejak April sampai pertengahan Mei 2026, sejumlah rekaman kamera pemantau ramai ditonton dengan tagline Jakarta Darurat Begal. Narasi perkara begal juga didengungkan kepolisian. Kapolda Metro Jaya membentuk Satgas Khusus Pemburu Begal disertai instruksi tindakan tegas dan terukur. Saya sudah menyampaikan itu ditindak untuk ditembak di tempat. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Ini baik sekali karena untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga dimanapun berada. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsipil dengan hak asasi manusia. Dear Warga 021 dan juga khususnya mungkin buat plus 62 nih ya. Kalau dulu slogan warga kita itu, Pak Susno, Abe dan juga Bang Roy, hati-hati di jalan. Sekarang harus di-upgrade. Karena hati-hati dan semoga gak ketemu begal di jalan. Astagfirullah, jangan sampai. Tulus mana nih Tulus? Liriknya udah gak, Bapak denger Tulus gak Pak? Hati-hati di jalan. Denger dong ya? Ya. Nah ini liriknya kayaknya udah gak relevan ya. Yang indah itu kalau ketemu bunga di tepi jalan. Hati-hati di begal. Aduh, kita nih mau bikin bahasan ini jadi lebih relevan karena topik dari meja redaksi hari ini, tembak mati begal perlu atau harus gitu ya. Nah, kalau kita lihat komentar netizen nih ya, teman-teman, bapak-bapak di sini, ini sepertinya solusi keamanan di Indonesia tuh tinggal 2, Pak. Nih, setuju atau enggak ya? Apa tuh, Jagri? CCTV sama door. Gitu kata netizen. Nah, ini udah bawa netizen, makanya kita berempat hari ini. Serius nih. Kami bawa data hari ini. Iya, kita kan rame-rame kan bicara netizen. Kita suatu saat jadi netizen. Betul. Nah, karena itu kita kenali dulu narsum. Ada di sebelah kanan saya ada Bapak Susno Duaji. Ada mantan kabar eskrim kita. Siap. Dan laksanakan. ada Abe di sini, pemimpin redaksi NTV dan juga Bang Roy, apa kabar? Kembali lagi. Ada manajer media sosial NTV juga di sini. Jadi kita berempat di sini. Tadi mau bahas itu tadi ya. Begal itu harus tembak di tempat, harus atau perlu sih sebenarnya. Tapi sebelumnya kita ada kata-kata hari ini dulu. Silakan, Pak Susno. Tambak bukanlah tebat. Berbekal ikan kali. Tembak di tempat bukanlah ditembak mati. Karena kalau kata polisi tegas dan terukur. Cak Mano tegas dan terukur. Ya itu, kita gitu lihat kan? kata ini sampai terangkat ya. Nggak tahu Sahroni itu karena terpikir apa. Jadi kata Sahroni tembak di tempat. Kata Pigai melanggar HAM. Kata Hotman, kenapa tidak? Kata Polri harus terukur. Kata Susno, kita bahas di meja redaksi Cakep. Tuan rumah jangan mau kalah, silahkan. Jalan malam beli pepaya. Mantap. Pulangnya takut dibegal pagi-pagi. Pigai bilang begal jangan ditembak aja. Publik bingung, terus begalnya mau diapain lagi? Kasih duit dong. Itu juga jadi apa ya? Bold, italic, underline tuh ya Pak. Ya. Begal ini sebenarnya biar kapok, baiknya tuh diapain sih? Nah, Bapak nih sebagai yang pengalaman luar dalam ini sudah sebagai penegak hukum begitu Pak. Jadi ribut di masyarakat ya. Tembak, jangan ditembak. Baru kita bertanya, untuk apa sih senjata itu? Dibelikan rakyat, dikasih senjata, dikasih kewenangan nembak.
Nah, terkait dengan begal, diapain? Maka pertanyaannya, senjata polisi itu untuk apa sih? Untuk gaya, untuk nakut-nakuti, atau untuk pulang ke rumah mertua nanti berburu rusa gitu. Itu di kampung saya itu. Iya, senjata yang diberikan pada polisi itu untuk nembak. Nembaknya pun harus kena. Siapa yang ditembak? Manusia. Tidak pernah kita diberi senjata itu untuk nembak rusa, nembak sapi, atau nembak pucung, enggak. Yang ditembak itu manusia. Jadi jelas peruntukannya ya? Ya, nembak manusia. Kemudian diajari nembak manusia itu sejak sekolah polisi, sekolah dasar polisi paling rendah, sampai sekolah polisi paling atas harus kena. Saya dengar ada tes psikologinya juga tuh. Iya, jadi nembaknya itu pakai senjata, pelurunya tajam, harus kena. Tetapi ya ada persoalannya, yang ditembak siapa? Ya. Yang ditembak harus penjahat. Penjahat pun ada tolak ukurnya. Penjahat yang bagaimana? Apakah orang main dadu ditembak? Apakah misalnya orang colek-colek perempuan ditembak? Ya tidaklah. Penjahat yang melakukan kekerasan membahayakan nyawa. Itu kan? Nyawanya nyawa siapa? Nyawa korban yang dijahati. Misalnya orang dikempit gini udah ditodong pisau ya. Atau nyawa orang di sekitar situ. Dia mengibas-ngibaskan pedang gitu kan. Atau nyawa petugas sendiri. Kemudian nembaknya dengan apa? Bukan dengan peluru Tajam. senapan angin, bukan dengan peluru-peluruan, peluru kertas, bukan lagi peluru tajam. Langsung peluru tajam. Ya, untuk apa? Untuk melumpuhkan. Caranya gimana? Ada aturannya. Belanda ngajari. Kenapa? Yang diajarkan di polisi itu kan ajaran Belanda. Belanda ngajari tembak peringatan, kemudian tembak tempat tertentu, baru tembak badannya yang melumpuhkan. Bukan yang mematikan. Yang melumpuhkan. Persoalannya timbul, bagaimana kalau mati? Itu lain persoalan. Polisi sudah diajari nembak, harus tepat, harus melumpuhkan, ya kena mati ya. Mungkin waktu mau ditembak pahanya dia tiarap, itu kena kepala. Gitu. Asal jangan sasar kaki kena. Sasar kaki kena kelapa, ya? kena kelapa boleh. Ya nggak boleh. Atau menerjemahkan secara literal tuh. Tembak mati, begitu ketemu langsung tembak dor di kepala tuh. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya di polisi kan ada yang namanya Propam, ada yang namanya Inspektorat Pengawasan. Yang benar itu prosedurnya kalau terjadi tembakan seperti itu harus ada komisi lah tengah polisi itu untuk menyelidiki. Benar nggak dia melakukan. Ya ternyata meleset gitu, bisa saja orang jago tembak aja lomba tingkat dunia nembak gitu dar tidak kena semua kan. Itu kan sudah bertaraf dunia, ada yang meleset ya, apalagi polisi yang latihannya hanya peluru berapa biji, kemudian tempatnya rame gitu dalam keadaan mendesak, ya bisa saja tembak tangan kena dada. Nah itu namanya mungkin naas, tetapi di dalam ketentuannya tidak boleh membunuh. Sebenarnya. Nah, timbul pertanyaan, apakah senjata api itu polisi itu boleh untuk membunuh? Ya boleh. Bagaimana? Dengan hukum. Contohnya apa? Orang yang dihukum mati. Hukum mati sudah punya kekuatan hukum tetap, inkrah, maka orang itu harus ditembak mati. Karena di Indonesia kan hukuman mati kan tidak digantung kan. Tidak di kursi listrik, tidak dipancung. Tapi ditembak. Ya, Pak. Siapa yang nembak? Polisi dalam undang-undangnya kan. Polri yang nembak, cara-cara menembaknya sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena saya sudah cukup jelas ya, Satria, dari apa yang dikatakan oleh Pak Susno ya, Komisaris Jenderal Purnawirawan polisi ya, Pak Susno ya. Sekarang jadi petani. Petani Tanya, jangan-jangan juga masih nembak tuh berburu. Nembak juga ya, sambil berburu ya. Tapi nembaknya bukan pakai senjata api. Saya kan nggak boleh pegang senjata api. Betul. Iya, dari pengalaman yang disampaikan oleh beliau sebagai seorang penyidik, dulu pernah menjabat sebagai seorang kabar eskrim ya. Menurut saya sudah jelas posisinya adalah satu, memberikan peringatan dan mengidentifikasi ancaman. Ya, ini menjelaskan soal terukur dan iya kan harus tegas dan terukur ya.
diterjemahkan betul bahwa tegas dan terukur, bukan nyasar dan mematikan. Apalagi kesasar. Iya, betul. Iya, maka dari itu saya rasa sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh perintah atasan, komando, dan itu harus benar-benar bisa diterjemahkan. Iya, berdasarkan undang-undang. Betul, dilindungi oleh undang-undang. Upaya melumpuhkan terlebih dahulu, betul ya, Jenderal ya, dan termasuk tindakan mematikan. Saya rasa kalau memang itu mesti terjadi di lapangan, itu adalah opsi terakhir. Iya. Bahwa kemudian tadi disebutkan ya bahwa ada yang membahayakan nyawa atau keselamatan warga masyarakat, termasuk aparat kepolisian Itu sendiri, dan upaya itu dilakukan untuk pengamanan warga sekitar ya, tentu saja. Dan mungkin yang terakhir yang penting kami harus juga sampaikan di meja ini sebagai media ya, sebagai watchdog tentu saja, adalah bagaimana evaluasi dan transparansi suatu tindakan. Yes, itu yang penting. Itu yang harus dibuka juga. Kita lihat upaya tegas itu mesti dilakukan tentu ya, terhadap upaya kejahatan jalanan yang membahayakan warga masyarakat. Tapi bagaimana upaya penindakan itu ketika berimplikasi fatal atau hilangnya nyawa seseorang ya, itu juga harus dibuka kepada publik secara transparan, akuntabel. Yang mana keluarga pelaku bisa mendapatkan informasi, terduga pelaku dalam hal ini, dan kemudian juga korban juga, saya rasa juga penting untuk mendapatkan keterangan yang pasti